Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Apa materi yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Sebelum kita mempelajari materi lebih jauh, silahkan nonton dan simak video. Pernahkah Anda membuat minuman manis menggunakan gula? Kita pasti menggunakan air panas agar gula lebih cepat larut. Mengapa demikian? Selain itu, kita juga dapat memilih menggunakan gula pasir dibandingkan gula batu agar gula lebih cepat larut. Mengapa demikian? Cepat atau lambatnya kelarutan gula dalam air berkaitan dengan laju reaksi pelarutan gula. Pada dasarnya, reaksi terjadi karena adanya tumbukan antar partikel reaktan. Namun, hanya tumbukan yang memiliki energi cukup yang dapat menghasilkan reaksi. Konsep laju reaksi banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun industri. Dalam industri, laju reaksi sangat dibutuhkan dalam produksi skala besar karena dapat memprediksi lamanya waktu reaksi yang dibutuhkan serta banyaknya produk yang dihasilkan terhadap jumlah reaktan yang digunakan. Dalam bab ini akan dipelajari mengenai konsep laju reaksi serta faktor-faktor yang dapat memengaruhinya. Fenomena laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari dapat berlangsung secara cepat, sedang, lambat, bahkan sangat lambat. Cepat dan lambat suatu reaksi tergantung pada tumbukan yang terjadi antara zat bereaksi. Eits, harus diingat bahwa tidak semua tumbukan dapat menghasilkan reaksi. Tumbukan yang dapat menghasilkan reaksi disebut dengan tumbukan efektif. Laju reaksi sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selain memperlambat, ada pula faktor-faktor yang dapat mempercepat laju reaksi. Secara keseluruhan, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi antara lain: pertama, konsentrasi; kedua, suhu; ketiga, luas permukaan; dan keempat, katalis. Laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi pereaksi. Jika konsentrasi pereaksi diperbesar, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Zat dengan konsentrasi tinggi mengandung jumlah partikel lebih banyak dan rapat, sehingga partikel satu dengan lainnya akan sering mengalami tumbukan yang mengakibatkan terjadinya reaksi kimia. Reaksi kimia akan berlangsung lebih cepat pada suhu yang tinggi. Kenaikan suhu akan mempercepat laju reaksi karena meningkatnya energi kinetik molekul-molekul dalam sistem reaksi. Ketika suhu meningkat, energi kinetik partikel juga semakin besar, yang menyebabkan gerak partikel bertambah besar dan memungkinkan terjadinya tumbukan efektif antar partikel. Sebaliknya, jika suhunya rendah, maka kecepatan reaksi kimia akan lebih lambat. Faktor berikutnya adalah luas permukaan. Jika ada pencampuran reaktan yang terdiri dari dua fasa atau lebih, maka tumbukannya terjadi di bagian permukaan zat. Padatan yang bentuknya serbuk halus punya luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar kalau dibandingkan dengan padatan yang berbentuk lempeng atau butiran. Maka, berlaku bahwa semakin besar luas permukaan partikelnya, semakin tinggi frekuensi tumbukan. Inilah yang menyebabkan reaksi berlangsung lebih cepat. Faktor terakhir adalah katalis atau katalisator, adalah zat yang ditambahkan untuk mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi tanpa mengalami perubahan hingga akhir proses. Contoh, dekomposisi amoniak dan alkohol dengan menggunakan logam platinum serta konversi pati menjadi gula dalam kurung glukosa dengan menggunakan asam atau enzim. Apa saja contoh laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari? Proses pencernaan makanan dalam tubuh manusia melibatkan sejumlah reaksi kimia yang kompleks, termasuk katalis laju reaksi. Enzim-enzim dalam sistem pencernaan bertindak sebagai katalis untuk mempercepat laju reaksi pemecahan molekul-molekul makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh.
Contoh laju reaksi kimia berikutnya adalah pada penggunaan zat pemutih pakaian. Ketika mencuci pakaian yang terkena noda membandel, kita sering menggunakan zat pemutih untuk mempercepat proses pembersihan. Pemutih pakaian bekerja dengan cara mempercepat laju reaksi oksidasi yang menghilangkan noda tersebut. Dalam pembuatan roti, proses fermentasi melibatkan ragi sebagai katalis laju reaksi. Ragi mempercepat laju reaksi perubahan gula menjadi gas karbon dioksida, sehingga adonan roti mengembang. Demikian pula dalam pembuatan bir, ragi digunakan untuk mengubah gula dalam malt menjadi alkohol dan gas karbon dioksida. Proses penyembuhan luka pada tubuh manusia melibatkan serangkaian reaksi kimia yang terdiri atas pertumbuhan sel-sel baru, sintesis kolagen, dan penyembuhan jaringan. Laju reaksi kimia dalam proses penyembuhan luka dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sirkulasi darah, nutrisi, dan kesehatan seseorang secara umum. Dalam kehidupan sehari-hari, laju reaksi kimia memiliki peran yang signifikan dalam berbagai aspek, mulai dari proses biologis dalam tubuh manusia hingga proses kimia yang terjadi di sekitar kita. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dapat membantu kita mengoptimalkan proses kimia yang diinginkan dan menghindari reaksi yang tidak diinginkan. Terima kasih telah menyimak materi hari ini. Semoga pengetahuan kita semakin bertambah.